Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 210600094. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini, yang pertama yaitu akumulasi modal, yang kedua tingkat modal kaidah emas, yang ketiga pertumbuhan populasi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto atau GDP yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. GDP real Amerika Serikat dewasa ini adalah 3 kali lebih besar dari tahun 1950 dan GDP real per kapita 2 kali lebih besar dari tahun 1950. Pada tahun-tahun tertentu, kita juga dapat mengamati perbedaan yang lebih besar dalam standar kehidupan antar negara. Poin pertama yaitu akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kemudian, kita akan Kemudian kita ubah asumsi-asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja di bagian akhir bab ini dan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. Penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam model perekonomian statis. Begitu pula halnya dengan model Solo. Poin pertama yaitu penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solo didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Atau bisa kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan FKL. Model pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala lebih konstan, skala hasil konstan atau constant return to scale. Poin yang kedua yaitu permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja E dan investasi per pekerja I. Atau persamaannya yaitu Y sama dengan C tambah I. Persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan itu menghilangkan belanja pemerintah yang untuk tujuan saat ini bisa kita hilangkan dan ekspor neto karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Poin B yaitu pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan depresiasi atau depreciation mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.
Poin yang kedua yaitu tingkat modal dan kaidah emas. Poin A yaitu membandingkan kondisi mapan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah Ernst atau global, kaidah emas atau golden rule level of capital. Ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingatlah bahwa perekonomian tidak secara otomatis terdorong ke arah kondisi mapan kaidah emas. Jika kita menginginkan persediaan modal pada kondisi mapan tertentu sebagaimana kaidah emas, kita membutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Jika tingkat tabungan lebih tinggi ketimbang tingkat tabungan yang disajikan di sini, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi. Jika tingkat tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah. Demikian pula, konsumsi pada kondisi mapan juga akan lebih rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin mengetahui apakah perekonomian aktual saat ini berada di atas atau di bawah persediaan modal kaidah emas, metode biasanya lebih dipilih karena estimasi produk marginal modal lebih mudah dicari. Poin B yaitu transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Marilah kita buat masalah pembuat kebijakan di atas lebih realistis. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan dapat dengan mudah memilih kondisi mapan perekonomian dan langsung melompat ke sana. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan akan memilih kondisi mapan dalam kondisi konsumsi tertinggi, kondisi mapan kaidah emas. Namun, anggaplah bahwa perekonomian telah mencapai kondisi mapan lain yang terjadi dengan konsumsi, investasi, dan modal ketika perekonomian melakukan transisi di antara kedua kondisi mapan. Mungkinkah pengaruh dari transisi menyatukan langkah si pembuat kebijakan untuk mencapai keadaan emas? Kita harus memperhatikan dua kasus, yaitu perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam kondisi mapan keadaan emas, atau dengan lebih sedikit modal. Akan kita lihat bahwa kedua kasus itu memberikan masalah yang sangat berbeda bagi para pembuat kebijakan. Baiklah, pada poin pertama yaitu kita dapat memulai dengan terlalu banyak modal. Pertama-tama, mari kita telaah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimilikinya dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Anggaplah kebijakan ini berhasil dan pada suatu titik sebut saja waktu titik tingkat tabungan turun ke tingkat secara berangsur-angsur
menuju kondisi makan tidak emas. Penurunan Ingatlah bahwa dibandingkan dengan kondisi mapan yang lama, konsumsi lebih tinggi tidak hanya dalam kondisi mapan yang baru, tetapi juga sepanjang jalur menuju kondisi mapan itu. Ketika persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas, mengur- akan mengurangi tabungan, merupakan kebijakan yang baik karena meningkatkan konsumsi di setiap waktu. Poin yang kedua yaitu memulai dengan terlalu sedikit modal. Ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih kecil daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, pembuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Kenaikan tingkat tabungan pada kondisi Kenaikan tingkat tabungan pada waktu menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Memang, selamanya investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output, konsumsi, dan investasi secara bertahap naik, dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka kenaikan tabungan akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang yang telah dicapai sebelumnya. Kenaikan tabungan yang mengarah ke kondisi mapan kaidah emas meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal itu pada akhirnya memang terjadi karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan memang lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai kondisi mapan yang baru itu membutuhkan periode awal di mana konsumsi harus dikurangi. Ingatlah, kebalikan dari kasus ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika memutuskan apakah akan berupaya mencapai kondisi mapan kaidah emas, para pembuat kebijakan harus memperhitungkan bahwa konsumen sekarang dan konsumen masa depan tidak selalu orang yang sama. Mencapai kaidah emas berarti mencapai tingkat konsumsi pada kondisi mapan tertinggi dan sekaligus menguntungkan generasi mendatang. Jadi, ketika memilih apakah akan meningkatkan akumulasi modal, para pembuat kebijakan menghadapi dilema atau trade-off di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Membuat kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang mungkin tidak akan memutuskan untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Sebaliknya, pembuat kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaidah emas. Meskipun generasi sekarang akan mengkonsumsi lebih sedikit, namun jumlah generasi mendatang yang tidak terbatas akan mendapatkan manfaat dengan bergerak menuju kaidah emas. Jadi, akumulasi modal yang optimal sangat bergantung pada bagaimana kita memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kaidah emas ini menyatakan, berbuatlah untuk orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika kita memegang teguh nasihat ini, kita akan memberikan perhatian yang sama pada seluruh generasi. Dalam hal ini, adalah optimal untuk mencapai tingkat modal kaidah emas itu. Mengapa kaidah ini disebut kaidah emas? Pertumbuhan populasi. Mode Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia, model Solow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dalam bagian ini, kita akan tambahkan pertumbuhan populasi ke dalam model.
Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Perekonomian akan berada dalam kondisi mapan jika model per pekerja K tidak berubah seperti sebelumnya. Kita tentukan nilai kondisi mapan untuk K sebagai K absen. Jika K lebih kecil daripada K absen, maka investasi lebih besar daripada investasi pulang pokok, sehingga K naik. Jika K lebih kecil dari K absen, maka investasi lebih kecil daripada investasi pulang pokok, sehingga K turun. Dalam kondisi mapan, dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi, yaitu K AK sama dengan 0 dan K sama dengan NK. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu akan mengganti modal yang terdepresiasi dan sisanya memberi modal para pekerja baru. Dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan model Solo dalam tiga cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan, pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Yang kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya negara miskin. Jadi, model Solo memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perhatikanlah bahwa perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan, memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas atau memaksimalkan konsumsi. Poin yang kece yaitu pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan Solo menekankan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Sehingga pada kondisi mapan, setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Model ini mengabaikan beberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Di sini kita akan menggunakan dua model. Yang satu menekankan interaksi antara populasi dengan sumber daya alam, yang lainnya yaitu menekankan interaksi populasi dengan teknologi. Model Malthusian pada bukunya yang berjudul An Essay on Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society Economy terdahulu Thomas Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834 memperlihatkan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan.
Modal Kramerian di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup. Ekonom Michael Kramer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kramer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kramer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar atau terjadi sekitar tahun 1800-an dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kramer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencairnya es di kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 sebelum Masehi yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah yang banyak penduduk, sehingga akan lebih banyak temuan, maka daerah yang banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ternyata memang terjadi. Wilayah yang paling sukses di dunia tahun 1500 ketika Columbus membangun kembali kota teknologi adalah peradaban dunia lama, yang mencakup wilayah Eurasia Afrika. Selanjutnya yang maju dalam hal teknologi adalah peradaban Maya dan Aztec di Amerika, diikuti oleh bangsa pemburu dan pengumpul makanan di Australia, lalu manusia primitif Tasmania yang bahkan tidak mengetahui cara membuat api dan kebanyakan peralatannya terbuat dari batu dan tulang. Wilayah terisolasi dengan penduduk paling sedikit adalah Pulau Flinders, pulau kecil di antara Tasmania dan Australia. Dengan lebih sedikitnya penduduk yang memberikan kontribusi pada penemuan baru, Pulau Flinders mengalami tingkat kemajuan teknologi yang paling rendah, bahkan sepertinya mengalami kemunduran teknologi. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi, umat manusia di Pulau Flinders pun mengalami kepunahan total. Kramer menyimpulkan dari semua bukti ini bahwa populasi yang besar adalah persyarat bagi kemajuan teknologi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.